Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, kami hadir melalui Sumatera Selatan hari ini edisi Kamis 24 November 2022. Bersama saya Rizkia Amrina. Dan saya Adelia Fadila. Sebelum kami menghadirkan informasi selengkapnya, berikut kita simak dua cuplikan Sumatera Selatan hari ini. Tiga komisioner Bawaslu Kota Prabu Muli ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Dalam kunjungan kerja ke Palembang, salah satu agenda Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan penanaman pohon dan peninjauan pengrajin tenun. TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik atau UTV. Anda juga dapat mengarahkan satelit parabola ke Telkom 4 atau Merah Putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama. 3 komisioner Bawaslu Kota Prabu Muli ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Prabu Muli menetapkan 3 anggota Bawaslu Kota Prabu Muli sebagai tersangka serta menahan mereka. 3 komisioner yang ditahan berinisial HJ merupakan Ketua Bawaslu Prabu Muli periode 2018-2023 dan 2 komisioner lainnya yaitu Mir dan Is. Tersangka ditahan atas dugaan korupsi dana hibah Bawaslu tahun 2017-2018 di mana pada tahun 2017 Bawaslu menerima dana hibah sebesar 700 juta rupiah serta pada tahun 2018 sebesar 5 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli Roy Riyadi mengatakan penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup. Dari perhitungan BPKP Sumatera Selatan ditemukan adanya kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Dari alat bukti yang ditemukan, maka penyidik menetapkan 3 orang tersangka. Saudara Haji yang merupakan Ketua Bawaslu Kota Prabu Muli, lalu Saudara MIR, lalu Saudari IS. Ditemukan kerugian keuangan negara 1,8 miliar. Dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Terkait modus para tersangka, penyidik menemukan adanya dugaan kegiatan fiktif. Kejaksaan juga menyita belasan stempel palsu yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban di Bawaslu. Para tersangka ditahan di Rutan Kota Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga melakukan pengembangan terkait tersangka lain dalam kasus dana hibah Bawaslu Prabu Muli. Holdi Efriansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Alex Setiawan, Kades Purun Timur, Kecamatan Penungkal, Kabupaten Pali ditahan pihak Polres Pali karena melakukan korupsi dana desa dan alokasi dana desa sebesar 548 juta rupiah. Setelah terkumpul alat bukti, unit pidana korupsi Polres Pali di bawah pimpinan Ibda Rahman Rabu malam menahan Kades Purun Timur Alex Setiawan karena terindikasi kasus korupsi. Kapolres Pali AKBP Efran Nedi menjelaskan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Alex Setiawan, Kades Purun Timur, Kecamatan Penungkal, Kabupaten Pali setelah adanya kerugian negara. Data dari Inspektorat Kabupaten. Modus tersangka tidak menggunakan dana desa bantuan APBN 2021 dan alokasi dana desa APBD 2021 mencapai 1 miliar rupiah untuk program pembangunan desa Purun Timur dengan sebenarnya. Itu terindikasi belanja fiktif, tidak melengkapi pendukung dan tidak melakukan pemotongan atau pungutan pajak pada belanja kegiatan serta ditemukan kelebihan pembayaran volume kegiatan pembangunan 2021. Ada beberapa item kegiatan yang diduga fiktif, kegiatan diduga fiktif dari dana desa dan alokasi dana desa yang diterima di tahun anggaran 2021. Saat diamankan dan apakah TSK ini mengadakan perlawanan? Alhamdulillah tidak ya, karena personel kita juga yang kita terjunkan cukup banyak. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara 20 tahun karena melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Muhammad Usniawan, TVRI Sumsel melaporkan.
Sementara itu, Sapriyadi Samsudin, kuasa hukum terdakwa Januari Rizkan, menilai kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan jual beli sebidang tanah yang menyeret kliennya kadaluarsa dan perdata. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana penipuan jual beli sebidang tanah dengan terdakwa Januari Rizkan digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sidang ini agendanya mendengarkan keterangan saksi. Jaksa penuntut umum dalam sidang kali ini menghadirkan 3 orang saksi, diantaranya Kuspuji Handayani, saksi korban sekaligus istri terdakwa. Sapriyadi Samsudin, kuasa hukum terdakwa kepada awak media mengungkapkan antara saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri. Hal ini menurutnya sesuai dengan ketentuan pasal 367 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak ada tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam hubungan suami istri, melainkan kasus perdata. Kenapa kami eksepsi materi 367 ayat 1 tersebut? Ini pengecualian dalam rumah tangga. Dan tadi pembuktian tadi bahwa korban sendiri atau Kuspuji Handayani sendiri mengakui bahwa dia suami istri pada saat kejadian peristiwa pidana itu. Dan mereka mengatakan bahwa pernikahan mereka dicatat oleh pemangku adat atau apa tadi secara fakta. Sehingga apa yang kami sampaikan pada saat eksepsi kemarin atas dakwaan penuntut umum meskipun ditolak oleh majelis hakim, dalam pembuktian ini kami optimis ini peristiwanya adalah perdata. Sapriyadi Samsudin, kuasa hukum terdakwa menilai kasus ini sudah kadaluarsa karena laporan korban telah melebihi batas ketentuan dari terjadinya dugaan tindak pidana. Saat dilaporkan sudah berselang waktu 43 bulan dan berdasarkan pasal 74 ayat 1 KUHP, seseorang berhak melaporkan tindak pidana yang dialaminya maksimal 6 bulan terhitung sejak terjadinya dugaan tindak pidana yang dialami. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Dalam mendukung budaya hidup sehat sejak dini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan belajar bersama, salah satunya terkait pola hidup bersih.
Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Uri Ma'ruf Amin serta anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASEKIM) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan hari ini. Kegiatan dalam kunjungannya kali ini dimulai dengan belajar dan bermain bersama siswa-siswi dari TK dan PAUD Kota Palembang, di mana anak-anak memperagakan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kegiatan ini diadakan di Gedung Dharma Wanita Sriwijaya Palembang. Di samping mengadakan kegiatan belajar dan bermain, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Uri Ma'ruf Amin beserta anggota OASEKIM juga memberikan berbagai bantuan dan donasi. Mulai dari 2 pojok baca dan 50 paket buku bacaan untuk 25 satuan pendidikan, 2 buah timbangan dan sarana cuci tangan, 20 set tempat sampah untuk tempat wisata dan sekolah-sekolah, serta bibit pohon manggis, jambu kristal, jeruk, sayur mayur untuk kelompok Dasawisma PKK Kota Palembang. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengikuti kegiatan bermain dan belajar bersama anak-anak PAUD, tapi juga melakukan penanaman pohon bersama di Geria Agung Palembang. Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, berbagai kegiatan dilakukan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain mengikuti kegiatan bermain dan belajar bersama anak-anak PAUD asuhan Bunda II, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Uri Ma'ruf Amin serta rombongan organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM juga melakukan penanaman pohon. Mereka menanam pohon manggis dan pohon jambu kristal di halaman Geria Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan di Kota Palembang. Seusai melakukan penanaman pohon, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Uri Ma'ruf Amin serta rombongan organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju meninjau pelatihan kerajinan anyaman bambu dan tenun, serta pameran kerajinan Dewan Kerajinan Dekranasda Sumsel. Pada kesempatan ini juga ditampilkan fashion show busana tenun khas Sumatera Selatan. Buzara Pandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Selain melakukan belajar bersama dengan anak-anak TK dan PAUD, Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Uri Ma'ruf hadir dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba yang dihadiri siswa-siswi SMP dan SMA sekota Palembang. Dalam mendukung generasi muda yang bebas narkoba, paham akan literasi digital, serta mengedepankan pola hidup sehat dan bersih, Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Uri Ma'ruf Amin beserta anggota Kabinet Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASEKIM) turut hadir dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba, literasi digital, dan pemilihan sampah yang diadakan di Gedung The Sultan Palembang dan dihadiri oleh siswa-siswi tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota Palembang. Di samping melakukan sharing dan diskusi, Ibu Negara juga melakukan tanya jawab terhadap sejumlah siswa-siswi yang hadir di kegiatan ini dan memberikan sejumlah hadiah mulai dari laptop hingga sepeda. Kegiatan ini turut disambut antusias oleh siswa-siswi yang hadir dalam sosialisasi tersebut. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa masih pantas disematkan kepada para pengajar yang sampai saat ini terus berjuang dalam transformasi ilmu pengetahuan di tengah keterbatasan. Pahlawan tanpa tanda jasa, sebuah ungkapan penuh makna, dulu menghadirkan rasa bangga, namun sekarang menjadi sebuah realita. Begitulah kondisi guru dimanapun berada di pelosok tanah air sampai perbatasan negeri. Menjelang perayaan Hari Guru ke-77, 25 November, masih banyak guru yang hidup memprihatinkan, terutama mereka yang masih berstatus honorer. Jangankan tanda jasa, setiap saat mereka hanya menatap asa. Tidaklah mengherankan jika pemerhati pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman, meminta pemerintah di pusat, apalagi di daerah, benar-benar memperhatikan para guru honorer ini. Dengan tegas, ia meminta agar rekrutmen guru P3K mengutamakan guru berpengalaman dengan masa tugas di atas 10 tahun. Nah, bagaimana kita menyeimbangi antara sarana prasarana antara kota dan daerah, tentu harus ada kolaborasi antara
pemerintah daerah, gubernur dan wali kota. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan memperingati Hari Guru ini tentu banyak yang harus kita evaluasi, bagaimana langkah-langkah pendidikan kita ke depan, bagaimana kesejahteraan guru ke depan, bagaimana rekrutmen tentang guru. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan selamat Dirgahayu Hari Guru Nasional. Semoga dengan memperingati Hari Guru Nasional tentunya kita harapkan kesejahteraan baik guru honor maupun guru PNS tentu akan meningkat. Suherman juga mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap dunia pendidikan, termasuk di dalamnya guru, siswa, dan sarana-prasarana pendidikan yang terguncang akibat gempa di Cianjur. Ia berharap pemerintah dan semua pihak berkolaborasi membangun kembali struktur dan infrastruktur pendidikan di daerah bencana. EKB Wigianta, DDD Puspanegara, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya mengikuti yudisium pelepasan sarjana baru sebelum terjun ke dunia industri. Sebanyak 121 sarjana baru Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya mengikuti prosesi yudisium ke-163 di Aula Fakultas Ekonomi Unsri Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Yudisium ini menjadi agenda yang sangat penting sebelum para calon sarjana dilepas ke dunia industri. Para peserta nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Tidak hanya sendiri, calon sarjana juga didampingi orang tua saat pengalungan gordon sebagai tanda kelulusan. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi Muhammad Adam mengatakan, para calon sarjana harus aktif meningkatkan kompetensi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun dunia internasional. Sementara itu, beberapa alumni mengatakan peningkatan kompetensi sangat dibutuhkan, khususnya untuk persaingan di era globalisasi saat ini. Menurutnya, keberhasilan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran anak muda, khususnya untuk menjadi negara maju. Saya juga belajar mengenai beberapa hal seperti manajemen risiko, project management, dan berbagai halnya untuk mengatur bagaimana saya bisa siap untuk digital 5.0 ini. Saya sebagai seorang pemuda yang dari Fakultas Ekonomi, pesan khususnya itu jangan berhenti belajar, jangan berhenti berekspresi, tetap berjuang. Jika gagal, tetaplah belajar lagi sampai menjadi sukses. Harapannya kami sebagai alumni selalu memberikan yang terbaik dan mengukir prestasi untuk mengharumkan nama baik Fakultas Ekonomi di jenjang nasional maupun internasional. Dan kami juga berharap kami selalu mendapatkan kesempatan untuk berprestasi dan berkarir dengan sebaik mungkin di perusahaan-perusahaan yang kami inginkan nantinya. Aldi Efriansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Beragam informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Masih banyaknya jalan desa yang belum layak, warga Kabupaten Lahat meminta jalan desa dapat dibangun.
Pembangunan jalan di desa seringkali terabaikan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lahat. Menurut Parjito, Kades Sukoharjo, Kecamatan Kiking Timur, Kabupaten Lahat, jalan di desa mereka sangat jarang tersentuh pembangunan. Untuk itu mereka mengusulkan dan dibangun sepanjang 831 meter cor beton. Pihaknya menilai jalan desa tidak kalah pentingnya dengan jalan di perkotaan, karena meski berada jauh, namun penduduk di pedesaan sudah banyak dan patuh dalam membayar pajak. Untuk itu warga juga seharusnya menikmati infrastruktur jalan yang memadai. Di Desa Sukoharjo, kebetulan di Dusun 1, ini ada pengecoran sepanjang 190, terus kemudian di Dusun D dan Dusun B itu 390, di Dusun E ada juga, Dusun C ada juga. Total dari semua panjang adalah pengecoran beton dusun itu 831 meter. Kondisi jalan rusak di desa sangat berdebu apabila kemarau dan berlumpur saat hujan, sehingga mengganggu aktivitas warga. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumsel melaporkan. Punah, budayawan minta aksara Ulu Sumatera Selatan masuk dalam kurikulum sekolah guna melestarikannya. Aksara Ulu merupakan abjad asli pedalaman Sumatera Selatan yang dirangkai menjadi naskah atau surat. Menurut Rapani Igama, budayawan pemerhati surat Ulu dan aksara Kaganga, nenek moyang menggunakan aksara Ulu untuk menulis di berbagai media sesuai dengan isi dari tulisan. Media-media itu diantaranya media tanduk berisi peristiwa penting atau perjanjian, media bambu berisi pelajaran atau keagamaan, serta kulit kayu berisi mantra atau ramalan. Sayangnya, aksara Ulu saat ini dapat dikatakan punah penggunaannya, bahkan sejak maraknya penggunaan aksara Jawi atau Arab Melayu di Sumatera Selatan. Banyak generasi muda tidak mengetahui adanya aksara itu, sehingga aksara ini terancam hilang atau punah. Banyak generasi muda tidak mengetahui adanya aksara itu, sehingga aksara Ulu terancam hilang atau punah. Rapani menambahkan penting mempelajari aksara Ulu, terutama bagi generasi muda karena merupakan jati diri bangsa. Melalui aksara Ulu tergambar ilmu pengetahuan di berbagai bidang yang diwariskan nenek moyang Sumsel. Ia mengusulkan aksara Ulu masuk dalam kurikulum agar memantik semangat generasi muda dalam belajar. Bahwa nenek moyang kita dulu sudah punya cara untuk mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kebudayaan melalui aksaranya. Nah, kita kan tercerabut dari sejarah itu karena naskah-naskah itu banyak dibawa ke luar kan, diambil. Kemudian kita tidak bisa membaca pikiran-pikiran nenek moyang kita kan. Nah, padahal kita ini kan satu bangsa yang punya akar. Nah, itulah akar kita. Jadi sebetulnya naskah itu adalah masa depan kita karena dia adalah jati diri kita kan. Ya, jadi dari naskah-naskah itulah kita bisa mempelajari bagaimana karakter nenek moyang kita yang sesungguhnya, bagaimana sebetulnya pemikiran-pemikiran kearifan lokal yang ada itu ada di dalam naskah itu. Aksara Ulu memiliki 28 huruf yang ditemukan di daerah Ulu Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita ikuti informasi dari Kabupaten Muara Enim. Gubernur Sumsel mengukuhkan pengurus Forum Silaturahmi Antar Pengajian Serasan Sekundang di Balai Agung Kabupaten Muara Enim. Dengan keberadaan pengurus forum itu diharapkan dapat meningkatkan keimanan kaum ibu. Ibu-ibu pengajian di Kecamatan Muara Enim hadir dalam pengukuhan pengurus Forum Silaturahmi Antar Pengajian Serasan Sekundang. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan pejabat Bupati Muara Enim Kurniawan. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap dengan dilantik dan dikukuhkannya kepengurusan Forsap bisa menjadi wadah ibu-ibu untuk mendalami ilmu agama. Dengan demikian dapat mendukung program Sumsel Agamis. Forsap itu didirikan semata-mata untuk silaturahmi di setiap pengajian atau majelis taklim. Kenapa diperlukan? Yakni ada keseragaman pengetahuan.
Sementara itu, Miss Liani, Ketua Forsap Kabupaten Muara Enim mengemukakan dengan adanya Forsap sebagai wadah ibu-ibu dari 22 kecamatan sekabupaten Muara Enim dapat menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Muara Enim yang agamis. Gubernur Sumatera Selatan dan juga telah melantik kami pengurus Forsap Kabupaten Muara Enim periode 2022-2027 dan juga 22 kecamatan. Semoga kedepannya Forsap ini terus bisa berperan aktif sebagai wadah pengajian ibu-ibu untuk meningkatkan iman, ilmu, dan amal menuju amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga mendukung Muara Enim yang agamis bersinergi dengan Muara Enim tentunya. Dari Muara Enim, Rostom TVRI Sumsel melaporkan. 2 promo Vendus FISIP Unsri lulus uji disertasi terkait pemerintahan Kota Palembang dan pemerintah Kabupaten Muratara. Uji sidang terbuka calon doktor dari FISIP Universitas Sriwijaya ini dilakukan terhadap para promo Vendus. 2 dokter baru dari angkatan pertama FISIP Unsri ini melakukan uji disertasi terkait Perwali Kota Palembang nomor 52 tahun 2018 terkait mitigasi non-birokratif pada Bank Perkreditan Rakyat. Lovita Ikasari, promo Vendus pertama yang melakukan penelitian terhadap Perwali Kota Palembang melalui studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Palembang dalam pemberian solusi pada saat pandemi COVID-19. Untuk kelanjutannya adalah sebaiknya diberikan treatment tertentu, treatment khusus, yaitu dengan diciptakannya atau diterbitkannya perwali pengganti yang mana bisa mengakomodir atau menyelesaikan permasalahan yang ada yang sebelumnya belum tercover dengan perwali sebelumnya agar bisa kebijakan tersebut tercapai sesuai dengan harapan. Sementara itu, Marlinda Sari, promo Vendus kedua, berhasil lulus uji disertasi dengan bahasan tentang kepemimpinan transformational leadership dengan metode Agile Government kuantitatif yang baru dilakukan di Indonesia. Untuk meneliti apa sih pandemi COVID ini, bagaimana dampaknya terhadap pemerintah daerah. Jadi saya melakukan berbagai penelusuran literatur, ternyata pemerintah daerah itu harus gesit, harus bertindak cepat dalam situasi perubahan ini, sehingga saya mengambil tema Agile Governance dan Transformational Leadership ini. Koordinator program studi doktoral Profesor Ki Agus M. Sobri menambahkan dengan adanya penelitian dan hasil disertasi dari 2 doktor yang baru selesai akan disahkan FISIP Unsri ini dapat dijadikan acuan perbaikan peraturan yang diciptakan di masing-masing daerah. Dengan model yang ditawarkan ini mudah-mudahan nanti semua masalah dalam pemberian kredit oleh PT BPR Kota Palembang ini bisa diselesaikan. Dari sisi akademis kita sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk katakanlah mengevaluasi kebijakan yang sudah diberikan, sudah dibuat untuk pengentasan masalah kredit macet yang diberikan oleh BPR Palembang, sehingga nanti kalau bisa dipakai oleh pemerintah Kota Palembang atau lebih khusus BPR Kota Palembang, ini menjadi salah satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang 2 promo Vendus angkatan pertama dari FISIP Unsri ini selesai dengan predikat terbaik dan pujian. TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sesaat lagi Sumatera Selatan hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak
kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Pasca terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan untuk para korban. Bencana gempa bumi 5,6 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan kepada korban gempa. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi para korban dan dapat bermanfaat bagi korban di Kabupaten Cianjur. Satgas dari BPBD, dari Tagana, dari Kodam. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi di Cianjur dapat meringankan beban berat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut. Mudah-mudahan juga mental saudara-saudara kita segera pulih dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana kepada mereka dan kepada kita semua. Selain itu, warga Sumatera Selatan juga dapat memberikan bantuan secara mandiri atau melalui perhimpunan bencana agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Rizkia Amrina, TVRI Sumsel melaporkan. Kesiapan menghadapi bencana alam perlu disiapkan dalam upaya mengantisipasi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Harus sigap menanggulangi bencana alam. Selain itu, ketersediaan komoditas atau buffer stock terus dipersiapkan untuk menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Mirwan Syah mengatakan, setiap kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan buffer stock seperti beras cadangan masing-masing 100 ton. Di Provinsi Sumatera Selatan, stok beras cadangan disiapkan 200 ton. Kalau buffer stok kita menghadapi potensi bencana, tetap ini kita siapkan. Kalau untuk sembako itu masing-masing kabupaten itu sudah siap dengan beras cadangan, beras pemerintah lebih kurang 100 ton. Tapi itu juga bagaimana kepala daerah daripada BPBD yang membuat CBP itu akan bisa dikeluarkan apabila BPBD mengusulkan tanggap darurat. Jadi bisa dikeluarkan, artinya pemerintah sudah punya siap beras yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi. Tak hanya itu, kesiapan personil dalam menghadapi tanggap bencana juga disiapkan, bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial siap membantu menanggulangi bencana. Rizkia Amrina, TVRI Sumsel melaporkan. Kasus COVID-19 di Sumatera Selatan kembali meningkat namun masih fluktuatif. Kasus COVID-19 di Sumatera Selatan kembali meningkat. Per hari ini terjadi peningkatan sebanyak 63 kasus positif COVID-19 dan 3 orang meninggal dunia yang didominasi Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Meski demikian, peningkatan kasus COVID-19 masih fluktuatif. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Trisna Warman mengatakan hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah menghimbau kepada masyarakat untuk prokes yang ketat, social distancing, kemudian juga jaga jarak, kemudian jangan berkerumun, ya kan, kalau ada kegiatan apa-apa kita harus ada protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker itu. Kemudian imunisasi vaksinasi kita kan sudah mulai menurun, makanya pemerintah sekarang mewajibkan booster kedua untuk lansia.
Trisna Warman menambahkan, kasus COVID-19 yang meninggal dunia saat ini didominasi lansia. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terus menghimbau masyarakat, khususnya lansia, untuk mendapatkan dosis vaksin booster kedua di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Adelia Fadila, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kota Lubuk Linggau kini tak lagi mengalami kekosongan stok vaksin COVID-19 setelah sepekan lalu menerima kembali pasokan vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 260 vial vaksin. Gencarnya pelaksanaan vaksinasi di Kota Lubuk Linggau sempat membuat ketersediaan stok vaksin di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau mengalami kekosongan sejak awal Oktober lalu. Namun kini, sejak sepekan terakhir, stok vaksin COVID-19 di kantor Dinkes Lubuk Linggau tersedia kembali. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Erwin Armeidi. Erwin menjelaskan stok vaksin COVID-19 yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 260 vial. Nantinya vaksinasi akan kembali digencarkan. Selain di pusat-pusat keramaian, Dinkes Lubuk Linggau akan lebih memfokuskan vaksinasi di puskesmas yang sebelumnya sempat menurun dan berjalan kurang maksimal. Sudah datang kemarin kan 260 vial kemarin ya. Dari provinsi layanan tetap, malah aku nak ada penekanan di puskes juga kita kejar. Dibuka lagi kan ya? Memang dibuka selama ini, tapi kayaknya tidak dikejarnya. Kan? Aku nak instruksikan puskes kejar lagi. Di puskesmas kan jam kerja setiap hari. Jangan sampai situ bae yang ini dah. Rencana kita yang di puskes nak kita ada lagi. Pihak Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau juga menghimbau masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi sebagai upaya meminimalisir kasus COVID-19. Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita ikuti informasi dari Kota Lubuk Linggau. Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau membuka pendaftaran seleksi calon petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK jelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. KPU Kota Lubuk Linggau telah membuka pendaftaran seleksi calon petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK jelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pendaftaran seleksi PPK ini telah dibuka sejak tanggal 20 hingga 29 November 2022 mendatang. Ketua KPU Lubuk Linggau mengatakan memasuki hari keempat penerimaan seleksi PPK, tercatat sebanyak 150 warga Lubuk Linggau yang sudah mendaftar. Untuk kebutuhan petugas PPK pada pelaksanaan pemilu 2024, sebanyak 40 orang di mana masing-masing kecamatan 5 orang petugas PPK. PPK online menggunakan Siakba, tapi sekarang yang sudah mengupload status itu sudah sekitar 158 orang. Ini di hari keempat baru ya. Artinya tidak ada kendala. Seluruhnya kita baik berkas itu formulir itu dia diupload melalui Siakba tersebut. Tapi nanti walaupun sudah diupload Siakba, yang bersangkutan harus tetap menyerahkan hard copy-nya dan kita. Sementara itu, sesuai jadwal seleksi PPK akan digelar dengan sistem CAT pada tanggal 4 sampai 5 Desember dan selanjutnya akan diambil 15 orang di setiap kecamatan. Dan akan dilakukan tes wawancara untuk diambil 5 besar. Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, puluhan warga Kota Pagar Alam disunat gratis oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Untuk meringankan beban warga Kota Pagar Alam, sebanyak 250 anak disunat secara gratis dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kegiatan ini dibagi di 2 lokasi, yakni sebanyak 100 anak disunat di Dinas Kesehatan dan 150 anak di masing-masing puskesmas di Kota Pagar Alam. Karena biaya yang dikeluarkan untuk sunat cukup mahal, warga Kota Pagar Alam dapat mendatangi langsung Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk mengikuti program sunat gratis. Dengan syarat orang tua anak yang akan disunat hanya membawa kartu keluarga. Beberapa warga seperti Tony merasa sangat senang dan terbantu bisa membawa anaknya mengikuti program sunatan gratis. Sini ada sunatan gratis, sunatan massal. Ini biasanya kalau sunatan tuh bayar Pak ya?
Tidak gratis Pak. Oh, biasanya kalau di tempat lain? Kalau tempat lain umumnya ya bayar. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya senang sekali ya, saya bisa ini ya, sunat gratis. Dek sini ngapain Dek? Berani Dek? Berani ya? Tomyadi Tobari, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selengkap. Kita ikuti informasi selanjutnya. Menangkap ikan beramai-ramai menggunakan alat berupa perahu dan jala merupakan tradisi kearifan lokal yang perlu dipertahankan guna menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Budaya Njale Rambang atau menangkap ikan beramai-ramai dengan alat tangkap ikan tradisional berupa jala merupakan warisan leluhur. Di Kabupaten Muara Enim, budaya ini merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan ekosistem di perairan Sungai Enim dan Sungai Lematang. Kearifan lokal ini terus digaungkan pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pariwisata dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Faktanya, kearifan lokal Njale Rambang menangkap ikan beramai-ramai dengan alat tangkap ikan tradisional berupa jala mampu menciptakan kelestarian sungai yang masih tetap terjaga. Buktinya, hasil ikan yang ditangkap masih banyak. Salah seorang peserta Njale Rambang mengaku senang dengan kegiatan ini. Alasannya, Njale Rambang bisa menghibur sekaligus menjaga tradisi lokal. Iya bahagia lah Pak, kita diajak ini kan, kita jauh-jauh dari Gunung Megang diajak kan, alhamdulillah kan kawan-kawan semangat juga kan. Memang profesi kita juga kan pelaut. Memang nyari ikan ya? Yo. Tadi banyak dapat Pak? Yo alhamdulillah syukur alhamdulillah, lumayan lah. Lumayan ya? Ada kawan tadi dari perwakilan Gunung Megang tadi, anda dapat juara 3 tadi Pak. Budaya Njale Rambang atau menangkap ikan beramai-ramai dengan alat tangkap ikan tradisional berupa jala diharapkan tetap lestari dalam menjaga lingkungan yang seimbang. Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Kolaborasi masyarakat dapat membantu upaya pemerintah agar kearifan lokal Sumatera Selatan dapat bertahan ke generasi berikutnya. Kearifan lokal seperti kain batik dan barang-barang antik patut dilestarikan. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kearifan lokal ini dapat bertahan sampai generasi berikutnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah untuk melestarikan budaya lokal. Ini bentuk kolaborasi yang nyata ya, PTN pembangunan di bidang wisata, budaya. Ini menunjukkan bagaimana peran masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pameran, menyajikan hasanah barang-barangnya tadi ya, ada ribuan, saya kira ada puluhan ribu yang ada di Sumsel ini. Ini sebagian yang dipamerkan, dan kita juga sangat mengapresiasi ada masyarakat yang menghibahkan dari barang-barang yang bersejarah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Aufa Sahrizal berharap kearifan lokal Sumatera Selatan khususnya batik dapat dikenal di kancah internasional. Harapan kita ya jelas pertama yang batik ini akan menjadikan sebuah kekayaan budaya, kekayaan seni, khususnya seni fashion untuk batik kita yang akan diakui, bahkan ya kita harapkan ya syukur-syukur nanti diakui sampai level UNESCO. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat luas dalam melestarikan kearifan lokal di Sumatera Selatan. Arwimo Rahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memancing menjadi salah satu hobi yang mengasyikan. Banyak warga yang menghabiskan waktu untuk memancing di daerah aliran sungai, seperti kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, yang memiliki banyak spot wisata memancing. Kawasan Kenten Laut berdekatan dengan daerah aliran Sungai Musi, sehingga para penghobi mancing menjadikan kawasan di sini salah satu spot mancing pilihan.
untuk ikan rawa ataupun ikan sungai. Hujan aja, bukan hujan batu. Lolong. Sakit sudah tidak kami. Kegemaran banyak warga ini membuka potensi wisata baru di Kabupaten Banyuasin. Kegemaran banyak warga ini membuka potensi wisata baru di Kabupaten Banyuasin. Salah satu tempat memancing saung bambu pelangi ramai dikunjungi warga yang ingin menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga. Warga dapat memancing berbagai jenis ikan, seperti ikan mas, ikan patin, dan ikan mujair. Umpannya pun cukup mudah ditemui, yaitu remahan roti. Iya. Jangan foto, Mbak. Kakaknya masak ikan aku ambil. Aktivitas memancing ini dilakukan di atas saung dengan dekorasi unik. Pernak-pernik area ini yang dirangkai indah menjadi tempat yang pas bagi warga untuk bersuah foto. Hasil tangkapan warga dapat langsung dimasak ataupun dibawa pulang. Warga asal Palembang mengaku aktivitas memancing dan berjalan-jalan di saung bambu pelangi ini dapat merelaksasikan pikiran. Pengunjung rela datang jauh ke tempat ini karena ingin mencari suasana baru di luar perkotaan. Seneng lah, kami udah 2 kali ke sini. Kemarin rombongan sama ibu pengajian, ini rombongan sama teman-teman kerja. Hiburan murah meriah. Tadi main beca anak-anak, main skuter. Ini mau main motor-motoran. Mancing belum, mulainya udah sama bapaknya. Karena kalau di kota tuh kan Mbak sudah macet, polusi, terus tuh ya banyaklah gedung-gedungnya. Nah kalau di sini kan masih asri Mbak, hijau, udaranya juga masih seger. Tadi sih sudah mancing Mbak. Kalau mancing tadi itu seru sih, karena kan aku juga baru pertama kali coba mancing di sini. Selain memancing, warga pun dapat bersantai dengan naik perahu menikmati keindahan kawasan ini. Beragam wahana juga disiapkan sehingga pengunjung dapat bermain bersama keluarga, seperti motor cross, becak, maupun bebek dayung. Dengan dibukanya potensi wisata baru di wilayah Kenten Laut ini dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Berkunjung ke desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari membuat kerajinan tangan kipas bambu. Desa Tanjung Tambak Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir
yang dikenal sebagai desa asal para pengrajin pembuat kapas dari anyaman bambu se-Kabupaten OI. Warga di sini menggantungkan hidup mereka dari usaha yang sudah digelutinya secara turun-temurun. Bahan utama pembuatan kipas ini pun mudah didapat, karena di desa Tanjung Tambak Baru ini, bambu beragam ukuran tumbuh subur, bahkan di sekitar pemukiman warga. Oleh karena itu, tak heran nyaris di setiap rumah, warga membuat kerajinan tangan kipas dari anyaman bambu ini. Tim kampungku kali ini berkunjung di salah satu rumah warga. Sambil berbincang dan bercanda, para ibu dengan piawainya menganyam bambu yang dibentuk dengan sedemikian rupa. Proses pembuatannya adalah bahan mentah bambu dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, bambu dijemur dan direndam dengan zat pewarna. Usai diberi pewarna, bambu kembali dijemur di bawah terik sinar matahari. Baru kemudian dianyam, dan proses terakhir lalu dijahit. Dek lah turun-menurun lah lama lah. Dari gede-gede lah. Bu, untuk Kecamatan Tanjung Batu di Ogan Ilir ini di sini Bu, ya, pusat penganyamannya Bu? Iya, di Tanjung Tambak Baru. Bu, untuk pemasarannya cak mana Bu? Ya, macam-macam lah dek orang belinya, dari mana-mana. Orang ambil ke rumah-rumah ya. Dalam satu hari berapa bisa diproduksi Bu? Dihasilkan Bu? 100. Untuk satu kipas ini Bu, berapa Bu dijual Bu? 1000. Bu ya. 1000, 1,2, 1000. Untuk pemasarannya, warga tidak merasa kesulitan. Karena biasanya pembeli dalam jumlah banyak akan datang ke desa mereka karena sudah menjadi langganan tetap. Jika dibeli dengan sistem borongan, tentunya harganya akan semakin murah. Nah pemirsa, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir, silahkan datang ke desa Tanjung Tambak Baru di Kecamatan Tanjung Batu untuk melihat dan membeli cindramata anyaman bambu yang berbentuk kipas. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat langsung menyaksikan proses pembuatannya. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, informasi sebelumnya menutup perjumpaan kita pada Sumatera Selatan hari ini. Kami selalu mengajak Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta segera melakukan vaksinasi. Akhir kata, saya Rizkia Amrina. Dan saya Adelia Fadila mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.